Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, baik dimanapun saja Anda berada. Berjumpa lagi sih ya. Berjumpa dengan saya Rifki Alfajri dari Pendidikan Geografi Angkatan 2021 yang di sini akan menyampaikan sebuah podcast, hanya podcast juga namanya, yang akan membicarakan sebuah podcast di sini mengenai penelitian geografi di dunia. Pernahkah kalian melihat sebuah video yang berisikan mengenai survei sosial yang dilakukan oleh beberapa orang yang dilakukan untuk melihat tanggapan dari masyarakat mengenai keadaan sosial yang terjadi saat ini di anggap sajalah di Indonesia. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penelitian geografi penelitian geografi yang hasil tujuannya itu untuk melihat hubungan sosial masyarakat di Indonesia. Ya, survei sosial kan ada banyak macam-macamnya juga lah, kayak misalnya pencurian gitu, melakukan prank pencurian, dan masyarakat apakah akan merespon hal itu dengan bertindak atau hanya sekedar melihat saja dari jauh tapi sampai cekikian lah. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Dan apa itu penelitian geografi? Penelitian geografi tentulah penelitian itu merupakan sesuatu yang sedang kita amati sebenarnya. Dan ditambah geografi, berarti penelitian tersebut atau apa yang kita amati tersebut berkaitan dengan geografi yang sedang kita pelajari. Contohnya geografi sosial yang seperti yang tadi, atau geografi fisik berupa pengamatan di lingkungan atau di alam, mengamati gitu sebenarnya. Selanjutnya, apa manfaat dari dilaksanakannya penelitian-penelitian itu? Apakah hanya sekedar iseng atau hanya sekedar apa gitulah istilahnya? Tentu saja tidak. Manfaatnya tentu saja sebagai pengalaman, satu itu yang paling penting. Yang kedua itu yang kedua itu adalah menambah wawasan kita mengenai apa yang sedang kita pelajari. Dengan melaksanakan penelitian geografi pada materi yang sedang kita pelajari, maka akan membuat kita semakin paham mengenai apa tujuan dari materi tersebut. Misalnya geografi fisik tadi, misalnya kita mengamati pasang surut air laut, kita jadi mengetahui bahwa kapan apa yang berhubungan dengan pasang surut air laut, seperti apa yang menyebabkan terjadinya pasang surut, kapan, dan seberapa besar pasang dan surut yang terjadi di sana gitu. Dan kita bisa kaitkan itu dengan tema-tema yang lain. Dan selanjutnya bagaimana langkah-langkah dari melakukan penelitian geografi. Penelitian geografi ini pada dasarnya adalah tindakan kita mengamati atau fokus kepada satu hal. Jadi seperti misalnya tadi kita ke mana nih? Ke pasang surut air laut tadi. Kita melihat terjadinya proses pasang surut air laut tersebut di pantai gitu misalnya. Nah, kita melihat bagaimana terjadinya, bagaimana besar pasang surutnya gitu kan. Jadi dari situ kita bisa ambil langkah awal dari penelitian itu adalah menentukan objek yang akan kita kita teliti gitu sebenarnya. Dan kedua, kita amati terus, kita fokus terhadap objek yang kita amati. Selagi mengamati objek, perlulah kita mencatat apa-apa saja perubahan yang terjadi pada saat kita mengamati hal itu.
Yang kedua, tentu saja yang kita amati itu berkaitan dengan geografi karena kan penelitian geografi gitu. Selanjutnya hasil-hasil tersebut kita catat dalam kertas istilahnya, dan kita simpulkan kesimpulan dari apa yang kita amati tersebut. Seperti yang tadi saya bilang, seperti apa aja yang menyebabkan terjadi, kapan. Nah, mungkin podcast saya mungkin segini aja kali ya, kan nggak ada terlalu tambahan banyak. Jadi sekian dari saya, selamat beraktivitas kembali semuanya, dan saya mohon maaf apabila saya ada terhambat-hambat kayak gini lah istilahnya. Oke lah, terima kasih. Penutup dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.